Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revelina Dwi Aryani dari kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Pramuka diciptakan oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang sering dikenal sebagai Baden-Powell. Beliau lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857 dan wafat pada tanggal 8 Januari 1941 di Kenya pada usia ke-83 tahun. Pada tahun 1870, Baden-Powell bersekolah di Charterhouse School. Ia termasuk anak yang aktif dalam kegiatan ekstra. Setelah lulus di usia yang ke-19 tahun, Baden-Powell lalu masuk ke militeran berkat bantuan pamannya, yaitu Kolonel Henry Smith. Ia kemudian menulis buku Aid to Scouting berdasarkan pengalamannya selama di kemiliteran. Buku itu terbit tahun 1899. Buku Aid to Scouting awalnya ditujukan untuk meningkatkan skill tentara, namun juga digemari oleh anak-anak muda. Setelah Baden-Powell pulang dari bertugas, ada sekumpulan anak muda yang memintanya untuk menceritakan dan mempraktekkan apa yang ada di buku Aid to Scouting. Akhirnya, pada tahun 1907, diadakan perkemahan selama seminggu di Pulau Brunei. Perkemahan itu merupakan perkemahan pramuka pertama di dunia. Kemudian, pada tahun 1908, Baden-Powell kembali menulis buku yang mirip dengan Aid to Scouting berdasarkan saran temannya. Buku itu berjudul Scouting for Boys dan ditujukan untuk anak-anak muda. Di tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatan kemiliterannya dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal karena dia ingin fokus untuk mengurusi kepanduan. Pada awalnya pramuka hanya ditujukan untuk putra usia penggalang saja, namun karena minat putri juga besar untuk mengikuti pramuka, kemudian Baden-Powell dibantu oleh adiknya yaitu Agnes Baden-Powell untuk mendirikan pramuka untuk putri. Lalu pada tahun 1916 didirikanlah pramuka untuk usia siaga yang disebut Cup dan juga untuk usia penegak yang disebut Travel Scout. Hingga akhirnya pada tahun 1920 diadakanlah Jamboree Pramuka Dunia pertama di Olympia, London, Inggris selama tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus. Jamboree tersebut diikuti oleh 32 negara. Gerakan Pramuka Indonesia adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Sebelum adanya istilah tersebut, pramuka berasal dari kata Polomoko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Gerakan pramuka di Indonesia meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang berupa kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, dan teratur yang dilakukan di alam terbuka. Sasaran dari kepramukaan adalah pendidikan karakter. Gerakan pramuka di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan berdirinya Nationale Pavenderisch Organisati di Bandung dan Jong Indonesisch Pavenderisch Organisati atau JIPO. Kedua organisasi tersebut kemudian melebur menjadi satu pada tahun 1926 menjadi Indonesische Nationale Pavenderisch Organisati. Pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, namun terdapat gejala berorganisasi yang bineka atau berbeda-beda. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai dengan adanya cabang NPO pada tahun 1912 yang pada saat besarnya Perang Dunia ke-1 memiliki kuartir besar sendiri dan akhirnya berganti nama menjadi Nederlands Indische Pavenderisch Vereniging. Organisasi kepanduan yang diprakarsa Indonesia berdiri pada tahun 1916 yang bernama Javanese Pavenderisch Organisati. Organisasi tersebut oleh prakarya SP Mangkunegara ke-7.
Kenyataan bahwa kepanduan senapas dengan pergerakan nasional membuat banyak organisasi kepanduan yang muncul. Hasrat bersatu untuk organisasi kepanduan mulai tampak dengan berdirinya Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI. PAPI merupakan federasi dari pandu kebangsaan. Federasi ini tidak bertahan lama karena adanya keinginan untuk penggabungan. Dan pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia. PAPI berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Pada tahun 1928 sampai 1935 muncullah organisasi kepanduan yang bernapas kebangsaan maupun yang bernapas agama. Sebagai usaha menggalang kesatuan, BPPKI mengadakan All Indonesian Jambore. Rencana ini kemudian disepakati dengan nama Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan penyerangan yang menyebabkan Belanda pergi meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi di Indonesia termasuk Kepanduan dilarang berdiri, namun upaya untuk melaksanakan Jambore tetap dilakukan. Pramuka sudah diizinkan berdiri di Indonesia karena Pramuka merupakan organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Karena itulah Jepang tidak mengizinkannya. Sebulan setelah proklamasi, beberapa tokoh kepanduan membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai wadah untuk kegiatan kepanduan bagi seluruh bangsa Indonesia. Mereka kemudian segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember di Surakarta. Hasil kongres ini adalah terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan dikuatkan oleh janji Ikatan Sakti. Pandu Rakyat Indonesia lalu ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Kepanduan di Indonesia mengalami masa-masa sulit karena adanya serbuan Belanda. Hingga pada saat diadakan api unggun di Jalan Pegasan Timur nomor 56, Suprapto gugur sebagai martir gerakan kepanduan. Meskipun dilarang berdiri, organisasi kepanduan baru tetap bermunculan. Dan setelah berakhirnya periode perjuangan bersenjata, diadakanlah Kongres kedua di Yogyakarta. Kongres ini menetapkan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia, dan memberikan kesempatan bagi organisasi lain untuk bermunculan. Pada tahun 1953, Ikatan Pandu Indonesia berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. Untuk organisasi putri, terdapat dua federasi, yaitu PKPI dan Popindo. Dua federasi ini pernah sama-sama menyambut jikanya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanannya ke Australia. Dalam peringatan proklamasi yang ke-10, Ikatan Pandu Indonesia menyelenggarakan Jambore di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta. Jambore ini berlangsung tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955. Jambore nasional yang diselenggarakan oleh IPINDO merupakan jambore untuk putra, sedangkan untuk putri, PKPI menyelenggarakan Perkemahan Desa Semanggi. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh kepanduan dari berbagai organisasi di Istana Negara. Presiden menyatakan bahwa gerakan kepanduan yang ada harus diperbarui dan organisasi-organisasinya dirubah menjadi satu dalam nama Pramuka. Peristiwa perkenalan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Kini Pramuka bukan satu-satunya organisasi yang dapat menyelenggarakan pendidikan kepanduan, tetapi organisasi profesi juga dapat mengadakan pendidikan kepramukaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah pramuka di Indonesia dan di dunia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.